Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya yang menanyakan tujuan dari beriklan adalah untuk membuat barang kita laku. Lalu, kenapa barang yang sudah laku masih perlu diiklankan? Nah, jawabannya gini ya. Yang pertama, kita tuh harus menyesuaikan dulu, menyamakan persepsi dulu nih antara jumlah laku yang dimaksud itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ya, laku itu adalah laku satu atau dua order dalam satu bulan, atau laku 1.000 order dalam satu bulan, itu sudah bisa berbeda ya teman-teman. Jadi persepsinya harus kita samakan dulu. Jadi kalau misalnya untuk produk yang ingin kita iklankan, dan secara organik produk ini sudah laku misalnya 1.000 atau bahkan lebih dari itu, 2.000 order, dalam satu bulan, ya udah ini jangan diiklankan, jangan dipaksain iklanin ya. Berarti produk ini udah oke. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah baru laku 1, 2, 3 order dalam satu bulan, ini kan masih sedikit sekali. Artinya potensi terbaik dari produk ini belum keluar. Walaupun dia sudah laku, tapi produk ini sebetulnya potensinya mungkin laku ratusan lah katakan gitu, atau bahkan ribuan order. Tapi ternyata baru laku 1 atau 2 order dalam satu bulan. Artinya kan potensinya belum dimaksimalkan. Nah, tujuan dari beriklan ini adalah untuk memaksimalkan potensinya. Jadi bukan berarti kalau produk udah laku itu nggak boleh diiklankan sama sekali, bukan. Nah, kita harus samain dulu ya persepsinya bahwa yang dimaksud laku itu seperti apa. Pada prinsipnya itu iklan itu adalah untuk memberikan ya, memasukkan traffic tertarget untuk produk terbaik yang ada di toko kita. Jadi kita tuh ngiklan, tujuannya adalah traffic yang masuk ke toko kita itu memang benar-benar orang yang sedang mencari produk kita. Lalu yang kita tampilkan, yang kita iklankan adalah produk terbaik yang ada di toko kita. Nah, produk terbaik itu bukan produk terlaris ya, bukan produk terlaris. Karena produk terlaris belum tentu, maksudnya belum tentu produk terlaris. Karena produk terlaris ini belum tentu dia terbaik. Bisa jadi dia laris karena memang sebetulnya secara nggak sengaja mungkin algoritmanya ini terbentuk dan dia mendapatkan traffic organik yang sangat tinggi. Jadi teman-teman tanpa iklan pun laku banyak. Tapi kalau secara dilihat, secara konversinya jelek nih. Banyak produk lain di toko kita yang secara nilai konversinya bagus. Nah, produk yang memiliki nilai konversi yang tinggi, inilah yang bisa dibilang adalah produk terbaik di toko kita. Kenapa? Karena produk dengan nilai konversi yang tinggi, ini adalah produk yang mampu diserap atau diterima pasar. Bahkan dengan sedikit effort ya, kita nggak perlu push dengan iklan yang maksimal pun, atau kita nggak perlu ngapa-ngapain pun, dia terjual walaupun yang lihat cuma sedikit. Bayangin, yang lihat dikit. Nah, inilah yang harus kita lakukan adalah buat produk ini dilihat oleh banyak orang, karena dia punya potensi untuk mudah terjual. Jadi misal nih, kalau produk yang terlaris di toko kita itu, dia itu bisa laku banyak, karena yang lihatnya ribuan dalam satu hari. Misalnya ya, dalam satu hari yang lihat 1.000 orang, dia laku 10 nih. Ya loh, laku 10, banyak ini, laku 10 dalam satu hari. Untuk satu produk aja ya, bukan satu toko. Untuk satu produk laku 10. Kalau kita bandingkan, sebetulnya nilai konversinya hanya 1%. Sementara mungkin kita punya produk lain nih. Dia itu yang lihat dalam satu hari hanya 200 orang. Sedikit nih, lebih sedikit dari yang itu. Hanya 200 orang yang melihat. Tapi kita bisa menjual 5, misalnya gitu kan. Kita bisa menjual hingga 5 produk. Artinya, ini produk ini memiliki nilai konversi lebih tinggi, yaitu 2,5%. Lebih tinggi daripada produk terlaris kita. Nah, kenapa tidak produk yang inilah yang harusnya kita iklankan? Supaya apa? Supaya potensinya itu benar-benar, kalau bayangin ya, kalau 200 orang aja yang beli 5, kalau yang lihat 1.000 orang berapa? Kaliin aja 5. Ya, berarti kalau sampai posisi pengunjungnya sama dengan yang tadi, sama-sama 1.000 orang, kalau yang tadi cuma laku 10, yang ini bisa laku 25 pieces, 25 order. Oke, gitu teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi, kalian bisa join aja di membership saya ya. Jadi di setiap video saya nanti ada join atau gabung, kalian klik aja. Saya sarankan teman-teman pilih yang platinum supaya kalian bisa mengakses semua video rekaman yang
tersedia ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya baru update untuk video algoritma iklan Shopee yang terbaru. Jadi kalau kalian ingin belajar, videonya cukup panjang ya, kurang lebih sekitar 3 jam. Kalian bisa pahami, pelajari, dan maksimalkan supaya kalian tahu bagaimana beriklan yang efektif di Shopee. Oke, gitu aja dari saya. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya. Pertanyaan apa yang kalian inginkan, dan sebisa mungkin saya akan bantu jawab dengan video seperti ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam cuan!